SketchUp itu adalah untuk membuat desain arsitektur, artinya bangunan ya, seperti bangunan rumah, gedung, sekolah dan sebagainya. Dan akan sulit kalau kita mau menggambar karakter itu menggunakan SketchUp. Nah, untuk yang karakter tadi lebih cocok dengan menggunakan Blender. Ya. Oke, siapa yang sudah menginstal SketchUp di laptopnya? Please raise hand. Coba, raise hand. Saya nggak nemu linknya, Pak. Saya lewat web, Pak. Iya, yang sudah ada, yang sudah nginstal, mau yang online boleh, mau yang sudah nginstal juga boleh. Berdua ya? Valentino sama Diano ya. Diano sih saya nggak kaget deh, karena Diano kan ikut arsitektur dia dan harus punya itu. Oke ya, jadi kita ke SketchUp di sini 2016 saya gunakan. Oh iya, di sini ada si Diano ya. Diano bisa tuh nanti sharing-sharing. Saya mengenalkan di awal ya. Jadi ini tampilannya seperti ini. Jadi yang pertama, kalau ininya beda, berarti versinya beda. Karena tiap versi berbeda gambarnya. Ada yang cowok, ada yang cewek, ada yang anak kecil ya, dan seterusnya. Nah, ini sebagai skala sebenarnya. Jadi tingginya orang segini, maka bangunannya nanti yang dibuat harus lebih tinggi, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Terus di sini kenapa saya lebih besar? Ini adalah tampilannya di sini. Gini aja, diklik sebelah sini. Kemudian di sini ada large toolset. Jadi seperti ini ya. Ini kan kosong nih awalnya. Klik kanan, kemudian large toolset kita munculin. Jadi toolsnya itu yang lebih besar, yang lebih banyak. Oke, sudah ketemu Valentinus? Sudah, Pak. Sudah ya, seperti itu ya. Oke, saya tunjukin dulu. Di sini ada menu bar seperti biasa, file save dan sebagainya. Di sini ada toolbar. Ini toolbar ya, bukan property bar. Karena kalau property bar itu ketika objek kita gambar, maka ini berubah. Tapi ini nggak berubah. Terus di sini saya ada view nih. Kalau kalian belum ada, nih. Kalau kalian belum ada, klik kanan, kemudian view. Views ya, views dimunculkan. Karena ini penting. Kita mau lihatnya dari mana, dari depan, dari belakang gitu ya. Terus yang ini nggak usah ditanya, nggak usah diadain, karena ini adalah render menggunakan V-Ray. Ya. Jadi rendernya nanti kita pakai Lumion aja gampangan. Ini yang ini dengan V-Ray, tapi ini nggak usah ada. Ini saya buang dulu deh, biar kamu nggak bingung. VFS Toolbar. Oke ya, kayak gini. Sebelahnya sini adalah default try material component style yang munculnya dari Windows. Kemudian ada di default try, nah ini. Ya, jadi kalau materialnya nggak ada Pak, saya klik aja di sini. Komponennya nggak ada, klik aja di sini dan seterusnya. Ya, nah di sini large toolset itu kan kita untuk menggambar ya. Di sini kita menggunakan apa namanya, line atau garis. Di sini rectangle dan seterusnya. Saya contohkan, kita bikin rectangle begini. Kemudian di sini ada push and pull namanya. Nah ini buat extrude-nya ya. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin objek 3 dimensi supaya kelihatan 3 dimensi itu kan di extrude ya. Nah kalau di sini namanya push and pull. Jadi tekan dan atau dorong. Kayak gini. Kayak gini ya. Nah, saya contohin dulu sedikit aja. Misalnya ini saya kasih warna merah. Ini dengan materialnya bisa kalian pilih. Saya ini dengan sininya dengan batu bata. Sebelah sininya lagi saya kasih dengan bahan karpet misalnya. Atasnya saya kasih karpet warna ini. Ini adalah objek 3 dimensi yang bisa kita lihat dari atas, bawah, depan, belakang, dan seterusnya. Ya. Nah, di sini view-nya yang tadi saya bilang ini harus ada, karena ini kita akan melihat dengan mudah. Kalau kita mau lihat dari tampak atas, kita klik aja top yang ini. Ya, saya kayak gini. Lihat tampak depan, kita klik yang ini. Frontnya dia di depan. Jadi adalah right dari kanan, ini dari belakang, dan ini dari kiri. Ya,
Jadi seperti ini. Nah, yang ini adalah ISO. ISO itu adalah isometrik, ya. Isometrik itu kayak gambar perspektifnya, gitu. Oke, ya, oke, gini. Oke, kita langsung saja sebuah objek ya. Misalnya kalian bikin objek apa nih? Dulu deh. Misalnya bikin meja ya. Saya ambil contoh. Saya simpan dulu image-nya. Meja belajar. Saya taruh di D saja, DBRI. Kemudian saya munculkan di sini ya. Ini saya untuk melihat aja patokan. Gambarnya nanti akan kita buat seperti ini. Meja. Ini coba deh. Oke, saya taruh di bawah sini. Kelihatan ke atas, nah ini. Saya gambar. Oke, kalian perlu kenal dulu nih. Ini ada sumbu X, Y, Z. Ya, X itu yang merah, Y itu yang hijau, dan Z itu yang biru. Ya. Kemudian kalian untuk melihat ngezoom out dan zoom in gunakan scroll ya. Gunakan scroll pada mouse untuk zoom out sama zoom in. Terus untuk menggeser, klik scrollnya sampai dia bergambar tangan. Dengan menekan shift pada keyboard dan klik scrollnya sampai ada gambar tangan gini. Ya, ada gambar tangan gini sehingga kita bisa menggeser. Atau juga ngambil dari sini boleh. Ya, kemudian di sini ini untuk rotate, untuk melihat, untuk memutar, gunakan rotate seperti ini. Atau gunakan scroll pada mouse tanpa menekan shift. Ya, jadi kita bisa merotate kayak gini. Oke, kemudian usahakan menggambar itu dekat dengan sumbu. Jadi kalau misalnya ini kan ada sumbu nih. Jadi secara default ada nih gambarnya gini. Nah, ini kita bisa hapus, tekan delete untuk menghapus, seleksi menggunakan select tool. Oke, yang pertama dalam menggambar itu kita harus tahu kira-kira ukurannya. Ya, jadi anggap saja misalnya ini dari sini ke sini, panjangnya misalnya 60 cm dengan tinggi 75 misalnya. Ya, atau ini 60 ya, 60 dengan tinggi 80 misalnya. Oke. Ini banyak cara sebenarnya caranya. Bisa kita kotak, buatnya dengan kotak. Misalnya begini. Oke. Nah, dengan kotak ini, dengan rectangle, kemudian kalian perhatikan di pojok sebelah sini. Pojok sebelah sini ada dimension, ya. Nah, dimension ini bisa kita ketikkan, bisa kita masukkan angkanya. Jadi misalnya kita mau bikin kotak dengan ukuran 60 cm kali 120 misalnya ya. Artinya 60 cm kali 1 meter 20 cm. Nah, ini kita tulis nih. 60 cm kan 0,6 ya. Kalian lihat di pojoknya, saya mengetikkan angka 0,6. Kemudian titik koma 1 bergerak ya. Sorry. Bergerak deh. 0,6 titik koma 1,2. Kemudian kita enter ya. Nah, 60 cm kali 1,2 ukurannya segini. Gitu ya. Kemudian kita gambar ini ke sini, sekarang ini ke sini. Ini ke sininya saya bikin 40 aja, yang lebih kecil ya. Dari sini ke sini. Oke, misalnya ini 40 kali 60 saja. Berarti saya bikinnya
Nah, lihat ke sini. 0,6 kali 0,4. Ya, seperti ini. Jadi ini kita gambar dari tampak atas ya. Kurang lebihnya. Kurang lebih seperti ini ya. Kemudian ini pertemuannya kita hapus. Ini untuk menghapusnya gunakan iris. Nah, kalau kita lihat begini. Terus tingginya tadi saya bilang 78 aja ya. Ini berarti kita push and pull, klik dan tarik ke atas. 0,78 misalnya. Oke, seperti ini. Ya. Nah, dari sini baru kita lakukan perbaikan yang lainnya. Misalnya apa? Misalnya ini kan ada lubangnya, ada kolongnya. Ya. Dari sini kita ke sini. Kan saya bilang kalian gunakan mouse, kemudian bisa diputar-putar dan sebagainya ya, supaya lebih mudah. Ini kayaknya ketinggian ya, tapi nggak apa-apa deh. Nah, kalau misalnya ternyata ketinggian nih, kalian bisa kecilkan, push and pull juga turunkan ke bawah. Misalnya nuruninnya 55 cm, berarti 0,05 gitu ya. Naik, sorry. 0, nah, jadi. Terus kalau misalnya kurang tinggi, kurang panjang, ininya yang ditarik ya di sini. Misalnya ini saya tarik aja. Ini kan tadi ukurannya 80 nih. Misalnya 1 meter deh supaya lebih luas untuk naruh kaki. Kita tarik lagi sepanjang 0,2. Jadi ketika kita ukur sudah menjadi 1 meter. Oke. Nah, kemudian di sini ada yang namanya tape measure tool. Tape measure tool itu adalah meteran ya. Jadi ini kita kasih garis bantu, misalnya segini dari sini. Di sini saya kasih 2 cm aja, 0,02. Ya. Terus atasnya berapa nih ketebalannya? Kita lihat yang coklat ini 2 cm, yang bawahnya sekitar 5 cm ya. Berarti sekitar 7 cm. Ini saya kasih 0,07. Oke. Kemudian ini kan tadi dari sini ke sini 60 ya. Nah, 60 ya. Kalau 60 kita sisain 2 cm di belakang, berarti 58 ya. Nah, yang ini kita akan dorong ke belakang, namun sebelumnya ini kita kasih garis. Ini kita udah kasih garis bantu nih. Sekarang kita garisin pakai pensil ya. Dari sini ke sini. Oke, terus yang ini kita push and pull ke belakang sepanjang 58 cm, berarti 0,58 meter ya. Maka kita sudah punya kolom dari meja yang kita akan buat. Oke. Terus di belakangnya sini ada kolom juga nih, yang ini nih. Ya, ini pun sama. Kita boleh ke belakang sini. Gunakan garis bantu. Misalnya kolomnya hanya lurus dari sini. Kepanjangan ya. 40 lah. Saya bikin 40 misalnya. 0,4. Ya. Terus ada 2. Sama nih caranya. Kita buat garis bantu dulu. Ini 0,02. Ke bawahnya saya kasih 4 cm, 0,04. Jadi dia syarat dengan ukurannya. Jadi ukurannya itu kalau misalnya kalian nggak tahu nih ukuran realnya berapa, boleh kalian ukur beneran dengan yang realnya, atau kalian ukur dengan perkiraan. Intinya harus pakai ukuran. Terus ini saya taruh di sini. Ya, saya kasih 2 cm juga, 0,02. Oke, seperti ini. Nah, ininya kita kasih kotak
Kalau tadi dengan garis, karena saya menggambarnya tidak kotak, kalau dengan kotak gunakan yang rectangle, agar lebih cepat ya. Kita klik kemarin, juga kita klik ke sini. Oke, nah kita push and pull lagi ke belakang. Ini kan tadi 40 cm ya. Coba lihat. Kita cek 40 ya. And pull sisain 2 cm, berarti 38 cm. Kita dorong ke belakang, kasih 0,38. Ya, ini pun sama yang bawahnya. Kita dorong lagi dengan batasan yang sama. Oke, seperti ini sudah ada, sudah jadi ya. Terus ini kita bagi 3 nih. Oh ini di bawah ya. Oh sorry. Sorry, saya nggak lihat. Saya ulangi ya. Untuk mengulangi Ctrl Z saja, cukup mudah. Ini ada di bawahnya ya. Berarti ini kita sambungkan ke sini garisnya. Kemudian kita push and pull, yang ini turun ke bawah. Di sini 2 cm-nya tetap ada. Garis dulu. Oke. Baru ini kita buat kolomnya. Oke, sambil bertanya boleh. Kalau misalnya ada yang mau bertanya. Ini sama 0,38. Juga sama. Nah, untuk perintah yang sama, kalian tinggal ambil dari sini, klik ya. Kemudian batasannya kan yang ini nih, rata dengan ini ya. Kita arahkan saja ke sini. Jadi ini rata dengan yang ini. Ya, kita tidak perlu mengetikkannya kembali. Atau kalau mengetikkan lagi ya nggak apa-apa. Itu, oke. Sekarang kita kasih yang ini, yang 2 cm. Kasih measure itu lagi, kemari 2 cm, 0,02. Sini juga sama. Ini udah garis bantu ya. Sekelilingnya supaya rapi. Putar lagi. Jadi penggunaan mouse-nya ini harus lebih cekatan ya, supaya nanti dalam menggambarnya itu jadi lebih cepat, lebih mudah. Oke, ini kita garisin. Ini juga kita kasih garis. Ini sama, kita kasih garis. Dan gunakan mouse ya, karena kalau nggak pakai mouse, desain tanpa mouse itu sungguh sangat merepotkan. Oke, kemudian ini kita push and pull sedikit ke depan. Kasihlah sekitar 3 cm, 0,03. Nah, ini hal yang sama, kita tinggal double klik. Karena ukurannya sudah kita berikan dari awal, kita tinggal double klik, maka dia mengikuti 0,03 cm secara keseluruhan. Oke, seperti ini pun sama ya. Lebih rapi, ini pun sama. Kita buat push and pull 0,03. Kita sama. Ini enggak usah. Oke, sampai di sini cukup simpel ya. Cukup simpel dan mudah. Nah, ini kan banyak sekali garis bantu yang nggak terpakai. Ini kita hapus aja. Sekelilingnya kayak gitu. Oke, bagaimana lagi? Oh ini ya, ini ada laci yang udah ditutup. Terus juga ini sebaiknya rata dengan ini ya. Oke, ini rata ya ternyata. Ini untuk kita ada patokan, kasih garis bantu, taruh di sini. Oke. Kemudian ini, sorry, tadi ini udah maju ya. Jadi garis bantunya harus lurus.
nggak ada sini lagi. Ini saya ulang, saya ratain dulu. Ini yang saya ambil. Oke, ini juga saya taruhin dulu. Jadi intinya saya mau membesarkan lubangnya ini ya, lacinya, supaya lebih kelihatan, supaya rata dengan yang atas. Ini kita kasih kayak gini. Ini kita push and pull lagi, ratain sama yang belakang. Tadi 0, juga sama, juga sama. Oke, ini kita hapus, kita hapus. Ini ya, dekatkan lebar sedikit. Salah? Ya, salah, Pak. Oke, kurang lebih seperti ini. Kalau buat latihan, kalian bisa install langsung dari situs resminya. Nah, ini dikasih waktu 1 bulan, artinya kalian bisa untuk belajar. Kalau udah mahir, kalau udah ada bisa, kalau udah mau mencoba lebih dalam, baru nanti kalian boleh copy lewat saya. Nah, ini saya taruh di linknya di chat ya, saya chat. Oke, setelah seperti ini, saya lanjutin ya sedikit lagi. Setelah seperti ini, tinggal kita atur materialnya. Ya, misalnya ini material kayu nih, kayu warna coklat ya. Nah, kita cari di sini nih material, ada yang namanya wood. Ini, kemudian kita pilih jenis kayunya yang mau kita pakai. Misalnya ini, tinggal kita klik aja. Kurang cocok kita ganti. Kayunya kurang menarik. Misalnya kayak gini. Kurang ya. Seperti ini deh. Oke, misalnya gini. Oke. Ini kayunya. Kita kasih materialnya keseluruhannya. Jadi kayak meja makan ya. Sebenarnya maunya meja belajar. Mungkin kayunya dengan ini. Ini aja deh. Kayaknya lebih apa ya? Lebih alami. Pusing ya. Ada bulat-bulatnya. Ini pusing. Oke, kayak gini. Kemudian bawahnya putih saja. Ini agak masuk ya. Jadi ini agak masuk. Ingat ya, kalau ada sesuatu yang mau kita push and pull, maka kita harus menambahkan garis. Kita membatasi sampai di mana yang mau kita lakukan push and pull-nya. Ini anggaplah di sini 2 cm. 2 cm ya, anggap saya taruh di sini aja. Sebenarnya ini harus kalian ukur, tapi untuk mempercepat saya tidak ukur. Kayak gini, ini kita push and pull, kita dorong ke dalam. Kasih dorong ke dalamnya sedikit aja. Mungkin sekitar 0,1. Ih, mau saya kok jalan sendiri sih. Seperti ini ya. Terlalu dalam ya. 0,5 cm. Oke, kayak gini. Warnanya warna putih. Ingat ya, warnanya putih. Jadi walaupun di sini sudah putih, tapi kalian harus memberikan warna karena nanti berkaitan dengan rendering dan kemunculan dari 3D objeknya. Jadi kalau ini kalian taruh di air, tapi nggak dikasih warna, maka nanti muncul di airnya bolong. Ya, jadi walaupun sama nih, ini kan udah putih ya. Tapi ini harus kita kasih warna juga. Kita pilih color, walaupun warnanya sama. Walaupun kita kasih putih. Supaya nanti muncul di airnya itu nggak bolong. Ya, tetap harus kita klik begini.
Oke. Oke, sudah selesai. Ini saya bikin plan-nya. Plan-nya itu adalah lantainya ya. Saya bikin lantainya agak luas. Lantai kayu juga boleh. Misalnya kayak gini. Ya, jadi ya. Nah, ini bisa kita lihat dari atas, dari depan, dari belakang, dari kiri, ataupun isometrik. Kayak gini. Oke, ada pertanyaan silakan. Yang ini nggak kelihatan ya kalau ada lacinya. Ini boleh kalian taruhin begini. Kasih garis. Saya kasih apa namanya, handle aja ya ini. Saya kasih handle. Nah, untuk mengcopy objek, perhatikan. Untuk mengcopy objek, kalian pilih objeknya, klik 2 kali sampai biru, terseleksi seluruhnya objeknya. Terus bukannya Ctrl C Ctrl V ya. Kalau Ctrl C Ctrl V bisa begini, tapi kita meletakkannya enggak tahu rata atau enggak gitu. Tapi gunakan move tool ini. Ya, muncul kan? Oh, nggak muncul. Nah, itu move ya. Gunakan move, ambil objeknya, geser ke bawah, tekan Ctrl sekali. Nah, maka dia akan muncul objeknya seperti ini. Oke. Nah, ini kita ambil. Kita munculin sedikit aja, ini 1 cm aja, 0,01. Ya, sama 0,01. Nah, ini anggaplah sebagai pegangan dari laci ya. Ya, seperti ini. Mau dikasih kayu misalnya boleh. Ya, seperti itu. Oke, simpel aja dulu. Kalian coba dulu aja membuat sesuatu yang ada di sekitar kalian. Kalau mau dikasih material kayu semua juga boleh. Kayak gini. Tinggal dikasih materialnya. Ingat, walaupun warnanya sama, tetap harus dikasih material. Ya, supaya nanti kemunculan objeknya enggak lubang, enggak bolong. Oke, semua ya, baik yang kelihatan maupun yang enggak kelihatan. Oke, kayak gini. Pak, saya mau nanya Pak. Boleh. Itu kan masukin teksturnya dari yang ada di aset yang dari SketchUp-nya. Kalau masukin dari aset punya kita sendiri gimana? Oke. Ini pertanyaan yang menarik ya. Bagus sekali pertanyaannya. Karena memang kebanyakan para desainer yang udah expert ataupun yang udah intermediate gitu ya, yang bukan pemula, mereka mengambil asetnya itu dari tempat lain. Ya. Misalnya ada jenis kayu misalnya. Nah, dia pengen kayunya kayak begini nih modelnya nih misalnya ya. Ini kan hal-hal yang beneran nih, kayu kamper ya. Dia lihat dari internet misalnya kayu kamper. Oh, ternyata harus kode yang dimunculin ya. Misalnya HPL deh. Nah, misalnya ini ya, HPL Taco berapa nih? Saya maunya ini deh. AH504E. 504E. Nah, ini ya. Ini apa ini? Tokopedia. Ntar munculnya. Tokopedia munculnya. Oke, ini saya copy image-nya, save image as
HPL Taco 500. Ya, kita simpan ya. Intinya adalah file yang mau kamu terapkan materialnya ke dalam objek kamu, simpan dalam bentuk JPEG, simpan dalam bentuk gambar. Ya. Tetapi sebisa mungkin itu view-nya dari atas sehingga kelihatan keseluruhan. Ya. Karena kalau miring itu nanti begitu masih implementasikan ke dalam objeknya itu akan kurang bagus. Misalnya ini deh yang di Tokopedia, Tokopedia ya. Ini, misalnya ini ya di sumber selamat. Kita simpan. Ini saya namain Taco. Save. Kita kembali ke ini. Sekali lagi kita ke material lalu kita ke edit ya. Kita ke edit, kita browse di sini, use vector image. Kita ambil tadi Taco. Ini ya. Kita open. Nah, maka dia secara otomatis udah berubah nih sesuai dengan Taco yang tadi kita ambil. Tinggal skalanya yang kita atur. Ini kan skalanya kecil ya, jadi kelihatan kayak kotak-kotak. Jadi kayak pakai sarung ya. Nah, ini diatur di sini. Diatur di sini ya. Ini 0,3 kali 0,3. Kita bikin aja misalnya yang lebih besar. Saya bikin 0,5, kita enter. Kelihatan ya. Kayaknya kok masih kurang bagus. Kita bikin 1. Oke, sudah mulai kelihatan lebih panjang. Saya bikin 1,5. Bikin 2. 2 terlalu kasar. 1,8. Ya, kita sesuaikan aja. Intinya kita atur angkanya di sini. Ya, seperti itu. Oke. Ini tinggi, ini lebarnya. Lebarnya saya kasih misalnya. Oh, ini ngunci ya. Ini kalau nggak ngunci nih, ini kalau ngunci saya rubah atas maka yang bawah ikut berubah. Ya, tapi kalau mau nggak ngunci, hanya diklik supaya pecah, sehingga kita bisa atur atasnya 1, misalnya bawahnya 2. Nah, maka akan seperti ini. Seperti itu ya tangannya. Jadi kita gunakan use vector image pada bagian edit. Baik, saya rasa segitu dulu. Kita sedikit dulu, tapi kalian mengerti, memahami. Yang belum ada SketchUp-nya silakan install dulu. Nanti coba dipraktekkan. Kalian coba buat deh objek atau benda-benda yang ada di sekitar kalian. Ya. Misalnya kalian punya rak TV, kalian punya lemari baju, kalian punya ranjang, ya, ataupun kursi tamu dan sebagainya. Nah, itu coba kamu gambarkan. Ya, kalau misalnya besok kita masih ada materi lagi minggu depan, saya ingin melihat kira-kira dari hasil kalian membuat furniture ini seperti apa. Ya, oke. Jadi minggu depan kita ketemu lagi dengan nanti saya kasih lagi tipsnya supaya lebih mudah dan lebih gampang dalam membuat suatu gambar objek 3D. Oke, gitu aja ya, Prasetyo ya. Iya, Pak. Oke, nanti kamu absen ya, Tio. Ini kamu absen. Orang-orangnya siapa yang hadir hari ini, yang belajar hari ini. Terus kalau misalnya ada kendala terhadap instalasi, nanti diinformasikan aja. Intinya adalah kalian harus mencoba supaya nanti bisa membuat. Oke, saya kembalikan kepada Prasetyo untuk menutup acaranya. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.